Salam, jumpa lagi dengan saya Mariati Saragi dalam Ekesiologi 3, yaitu sifat gereja. Sifat gereja sebagai tubuh Kristus ini adalah gambaran yang paling sering digunakan, bukan berarti gambaran satu-satunya yang paling signifikan, tetapi unik. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus menekankan bahwa gereja adalah perwakilan aktivitas Kristus sekarang, sama seperti tubuh fisiknya ketika dia melayani di atas bumi. Jadi implikasi dari hal di atas terhadap anggota tubuh ada hubungan yang mempersatukan, ada hubungan yang beragam, ada hubungan yang saling menguntungkan. Kesatuan dan keberagaman tidak akan ada artinya jika tidak saling menguntungkan. Kemudian sifat gereja terhadap kepala tubuh. Dia berdaulat atas tubuh. Kemudian terhadap fungsi keimanan. Datang kepada Allah, melayani Allah dengan persembahan rohani yang berkenan, korban diri sendiri. Sifat gereja adalah kumpulan domba, yaitu satu gembala. Ini bisa kita baca dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Yesus pemilik kumpulan domba itu. Yesus memelihara kumpulan domba itu dengan menjaga, menyediakan, dan mengembalakan. Dua domba tunduk pada gembala dan pemimpin yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Sifat gereja sebagai ranting artinya hubungan antara ranting dengan pohon anggur, contoh persatuan organik, saling bergantung. Hubungan antara ranting dengan buah, contoh ranting harus berbuah, ranting harus menempel pada pohon agar dapat berbuah. Ranting diciptakan untuk berbuah. Sifat gereja sebagai organisasi. Introduksi, pengajaran Alkitabiah haruslah seimbang antara dua konsep gereja. Gereja lokal adalah manifestasi lokal dari tubuh Kristus. Penggunaan kata gereja dalam artian organisasi. 1. Penyebutan gereja dengan nama tempat tertentu. 2. Penyebutan kelompok-kelompok gereja lokal dalam daerah tertentu. 3. Penyebutan gereja yang terorganisir tanpa penyebutan nama daerah. Implikasi dari hubungan aspek organisme dan organisasi gereja. Implikasi dari keanggotaan yang teratur. Keteraturan dalam ibadah. Keteraturan dalam pemerintah. Implikasi keanggotaan yang bertumbuh harus ada pertumbuhan kualitatif. Sebagai tambahan harus ada pertumbuhan kuantitatif. Kemudian kita masuk dalam eklesiologi 4, yaitu pengorganisasian gereja. Gereja zaman Perjanjian Baru. Perkembangan gereja mula-mula berjalan sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Awalnya, gereja diatur oleh para rasul sesuai prinsip yang diberikan Tuhan, yang pada akhirnya berkembang menjadi gereja lokal. Bukti organisasi mendasar pada surat-surat rasul yang awal, tetapi surat Paulus yang akhir-akhir, khususnya surat-surat pastoral, memberikan perhatian yang lebih besar mengenai masalah ini. Dari awal gereja telah memperlihatkan struktur yang terlihat dari awal. Adanya penilik jemaat dan diaken, adanya pengambilan keputusan dalam jemaat, adanya pertemuan rutin standar keanggotaan, adanya persembahan. Kemudian keanggotaan gereja lokal. Prinsipnya, dalam melakukan segala sesuatu dalam gereja harus ada kesopanan dan keteraturan. Setelah diselamatkan, setiap orang percaya yang baru dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa
dan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan ini adalah demonstrasi kesatuan spiritual dan kesatuan antara satu jemaat dengan yang lain dan dengan Tuhan seperti kesatuan anggota tubuh. Setiap karunia rohani dilatih dalam komunitas. Stimulasi antara satu orang dengan lainnya dalam kasih dan perbuatan baik tidak dapat dilakukan dalam isolasi. Syarat keanggotaan regenerasi menjadi anggota gereja lokal adalah dasar ekspresi iman seseorang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian baptisan air. Keuntungan dan tanggung jawab anggota gereja. Keuntungan, perhatian atas jiwa orang lain, stimulasi mutual kasih dan perbuatan baik, pengajaran firman Tuhan. Lalu tanggung jawabnya adalah tunduk pada pemimpin, tunduk pada persekutuan orang kudus, pengajaran firman Tuhan, dan pelayanan tanpa alasan. Demikian perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.